Baiklah, salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Pada hari ini, saya berada di sini untuk menyampaikan ceramah. Jadi, tajuk ceramah yang kita akan dengar pada hari ini mengenai pengurusan diri. Baiklah, jadi pengurusan diri ini merupakan satu aspek yang paling penting di dalam kehidupan kita, dan isu ini juga sering diperkatakan oleh masyarakat pada masa ini. Jadi pada masa ini dunia kita semakin mencabar. Jadi terdapat berbagai jenis tekanan yang kita akan hadapi dalam cabaran tersebut. Cabaran yang kita akan hadapi menyebabkan emosi kita sering berubah-ubah tanpa kita sadari ataupun disadari. Dan emosi ini akan menyebabkan gangguan di dalam hidup kita, seperti menyebabkan kita berasa stres ataupun menyebabkan kita kehilangan keyakinan diri kita. Oleh itu, pengurusan diri yang baik haruslah dipelajari oleh setiap individu, karena pengurusan diri yang baik dapat menjamin kehidupan yang sejahtera. Hal ini dikatakan demikian karena kejayaan dalam kehidupan dapat dicapai melalui seseorang yang konsisten dalam menguruskan dirinya dengan betul. Baiklah, jadi kita harus mengetahui apakah itu pengurusan diri. Seperti yang kita tahu bahwa pengurusan diri merupakan kemampuan seseorang untuk menguruskan dirinya dengan baik. Contohnya, dan menguruskan masa, emosi, dan juga kesehatan dirinya sendiri dengan betul. Baiklah, selain itu, pengurusan diri membawa kepada kesadaran berkaitan dengan apakah kelemahan dan juga kelebihan diri kita sendiri. Saya berkata demikian karena dengan menguruskan diri dengan baik, kita dapat mengesan bahwa apa kekurangan yang perlu kita tambah di dalam diri kita. Selanjutnya, mungkin kita boleh belajar kemampuan untuk merancang sesuatu tindakan yang mampu membawa kepada pencapaian kita dalam sesuatu matlamat. Baiklah, oleh itu dalam ceramah ini kita akan mengetahui mengenai beberapa jenis kepentingan pengurusan diri dan juga langkah yang perlu kita lakukan untuk menguruskan diri dengan baik. Baiklah, mari kita teruskan sesi ceramah kita pada hari ini. Jadi, antara kepentingan pengurusan diri ialah kita dapat meningkatkan productivity diri kita. Hal ini dikatakan demikian karena tugas yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan juga berkualiti. Saya berkata sedemikian karena perkara ini dapat meningkatkan productivity, karena apabila kita menguruskan diri kita dengan baik dalam sesuatu pekerjaan, kita dapat menguruskan penggunaan massa dan juga tenaga dengan lebih baik dan seimbang. Tambahan pula, tugasan yang diselesaikan dapat dibuat dalam tempo masa yang betul, dan juga kita dapat konsisten dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan. Baiklah, seterusnya mungkin kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental. Seperti yang kita tahu hadirin sekalian, mental seseorang merupakan salah satu tunjang dalam kehidupan kita agar mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Dan seperti yang kita tahu bahwa apabila seseorang mempunyai kesehatan mental yang baik, dia akan memperoleh kehidupan yang sejahtera, seperti kualiti kehidupannya meningkat karena dapat melakukan sesuatu pekerjaan atau dapat menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Oke, kita dalam kehidupan mungkin kita akan hadapi tekanan, cabaran. Namun apabila kita mempunyai kesehatan mental yang baik, kita dapat menghadapi cabaran-cabaran tersebut dengan lebih tenang tanpa sebarang tekanan yang keterlaluan. Mungkin di sini juga apabila kita mempunyai kesehatan mental yang baik,
kita dapat menguruskan sesuatu masalah. Contohnya, apabila kita mempunyai konflik dengan rekan sekerja, kita dapat berpikir dengan waras untuk menyelesaikan konflik tersebut tanpa melibatkan sebarang pergaduhan ataupun melibatkan apa-apa jenis perbelahan yang boleh menyebabkan semua pihak menghadapi masalah yang berat. Baiklah, seterusnya kita dapat mementingkan aspek disiplin diri, karena pentingnya aspek disiplin diri dalam pengurusan diri. Oke, seperti yang kita tahu bahwa tidak kiralah sebagai kita seorang pelajar, seorang pekerja ataupun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita haruslah mempunyai disiplin diri yang baik. Kita harus mempunyai disiplin agar kehidupan kita dapat mencapai matlamat yang kita telah tetapkan dalam kehidupan kita. Hal ini dikatakan demikian karena seseorang yang mempunyai disiplin diri yang baik, dia akan dapat mencapai matlamat dirinya dengan lebih konsisten, karena sentiasa menetapkan matlamat yang dapat dicapainya dengan baik, serta disiplin diri ini akan membantu seseorang untuk berpikir dengan lebih terbuka dan positif. Hal ini dikatakan demikian karena kehidupan seseorang paling besar dipengaruhi oleh disiplin dirinya. Sebagai contoh, seorang murid yang berdisiplin akan mendapat keputusan yang baik dalam akademik ataupun sukan. Kenapa saya berkata sedemikian? Karena kita telah melihat pelbagai bukti di sekeliling kita, seperti murid yang berdisiplin mendapat keputusan akademik yang bagus seimbang dengan sukannya. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwa terdapat 3 kepentingan mengenai pengurusan diri. Namun terdapat pelbagai lagi jika kita cari di dalam mana-mana akhbar, internet ataupun kita tonton di dalam berita. Oke. Mungkin itu saja yang saya akan kongsikan untuk kepentingan pengurusan diri. Selanjutnya kita akan melihat mengenai langkah bagi pengurusan diri kita. Baiklah, mari kita lihat pada langkah yang pertama. Mungkin langkah pertama, kita boleh merancang dan mengutamakan tugasan yang penting yang telah diamanahkan. Mungkin kita boleh membuat sesuatu jadwal atau perancangan bagi menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Contohnya, kita menyelesaikan pekerjaan yang susah dan penting dahulu, kemudian menyelesaikan pekerjaan yang lebih mudah. Oleh itu, pengurusan ini dapat melelahkan diri kita daripada stres menghadapi sesuatu pekerjaan. Sama juga seperti di sekolah, murid-murid boleh membuat jadwal ulang kaji sendiri di rumah, ataupun sesuatu jadwal untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru dengan perancangan yang baik. Oleh itu, isu seperti tugasan yang tidak disiapkan dapat dielakkan karena murid-murid dapat merancang pengurusan kerjanya dengan lebih baik. Oleh itu, pada pendapat saya, cara ini sangatlah membantu karena sesuatu pekerjaan dapat disiapkan tanpa membuang masa, karena pekerjaan yang susah telah disiapkan. Karena bagi diri saya sendiri, saya juga akan menyiapkan pekerjaan yang lebih susah, karena pekerjaan yang susah akan mengambil masa yang banyak untuk berpikir. Kemudian saya akan menyiapkan tugasan yang lebih mudah selepas telah menyiapkan tugasan susah tersebut. Itu saja yang saya akan kongsikan untuk perancangan tugasan. Baiklah, seterusnya mungkin kita juga boleh mengamalkan pengurusan emosi. Ini merupakan salah satu juga langkah yang boleh kita lakukan dalam pengurusan diri kita. Saya berkata sedemikian karena
Pengurusan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi menguruskan diri kita, karena seperti yang kita tahu, mungkin sesetengah orang tidak sadar bahwa emosi kita akan berubah-ubah mengikut sesuai dengan keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita seharian. Sebagai contoh, bagi seorang penjawat awam, dia akan menghadapi berbagai jenis emosi karena menghadapi berbagai jenis dugaan dalam pekerjaannya. Sama juga dengan murid-murid. Murid-murid akan menghadapi berbagai jenis emosi seperti tertekan semasa menyiapkan tugasannya. Contoh yang jelas pada masa ini dalam subjek matematik, mungkin murid-murid pada masa ini mereka ditekankan agar mendapat keputusan yang lebih cemerlang dalam subjek matematik berbanding sebelum ini, karena seperti yang kita tahu bahwa subjek tersebut merupakan salah satu subjek yang penting selepas subjek sejarah dan bahasa Melayu. Oleh itu, saya berpendapat bahwa murid-murid sering mengatakan mereka tertekan dalam menyelesaikan tugasan tersebut, karena pada diri saya sendiri, matematik merupakan salah satu subjek mata pelajaran yang agak sukar untuk difahami. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam menguruskan emosi diri kita agar kita tidak menghadapi tekanan ataupun sekaligus kita dapat menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena jika tidak diuruskan, ia akan memberi kesan kepada diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh itu, lebih baiklah kita mencegah hal-hal yang belum terjadi daripada menunggu hal tersebut telah terjadi melalui pengurusan emosi kita. Baiklah, mungkin ada satu lagi langkah yang saya boleh kongsikan, seperti kita boleh meluangkan masa untuk diri kita sendiri. Seperti kita boleh meluangkan masa dengan pergi beriadah ataupun bersenam di tempat-tempat yang bersesuaian. Sebagai contoh, kita boleh meningkatkan kesehatan fisikal dan mental melalui aktiviti riadah ini, karena kita dapat melihat persekitaran yang lebih tenang dan kita dapat melupakan masalah yang kita hadapi dan menyibukkan diri kita beriadah. Misalnya, kita boleh mendaki bukit ataupun gunung bersama-sama dengan orang yang rapat dengan kita. Contohnya, rekan sekerja, keluarga, ataupun rakan-rakan yang rapat dengan kita. Oleh itu, kita dapat meluangkan masa dengan mereka dengan melihat persekitaran yang lebih tenang. Contohnya, sewaktu kita mendaki bukit, kita dapat melihat persekitaran seperti hutan-hutan, alam semula jadi, flora dan fauna yang dapat menenangkan pikiran kita. Karena pada diri saya sendiri, saya juga akan merasa lebih tenang apabila beriadah ataupun mendekatkan diri dengan alam semula jadi. Oleh itu, mungkin itu saja langkah yang boleh saya kongsikan. Namun, terdapat banyak lagi langkah yang boleh kita ketahui jika kita mencari yang lebih dalam. Contohnya, hadirin boleh mencari langkah-langkah pengurusan diri di dalam media sosial, karena seperti TikTok, Facebook, YouTube, karena itu merupakan platform yang terkenal pada masa ini. Baiklah, mungkin hadirin menganggap itu saja perkongsian pada hari ini. Namun, saya juga ingin mengongsikan bahwa mungkin secara tidak sadar ataupun sadar, kita sering berpikir mengenai adakah pengurusan diri tersebut mudah. Namun tidak. Terdapat cabaran yang kita akan hadapi dalam pengurusan diri kita. Mungkin cabaran itu seperti seseorang yang berusaha menguruskan dirinya sendiri akan menghadapi cabaran yang berbeza-beza mengikut dengan apakah yang berlaku dalam kehidupan sehariannya. Contohnya,
dia akan menghadapi gangguan di sekitarnya, contohnya pekerjaan ataupun sebagainya. Mungkin setengah individu juga berpikir bahwa mungkin pengurusan diri ini mudah, namun tidak. Mengapa? Karena pada pendapat saya, pengurusan diri ini kita haruslah menjalani satu proses untuk memahami diri kita sendiri. Karena bagi diri saya sendiri, ia tidaklah mudah untuk memahami diri kita, karena setengah individu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menguruskan emosinya, bagaimana untuk menguruskan kehidupannya dengan baik. Karena kita menghadapi berbagai jenis tugas. Contohnya sebagai seorang guru, kita akan menghadapi tekanan seperti mungkin dalam pekerjaan, pengurusan diri. Contoh pengurusan diri ialah contohnya mungkin apabila berlaku sesuatu masalah di dalam keluarga, pada masa yang sama kita harus menguruskan masalah di tempat kerja. Oleh itu, mungkin ini juga merupakan salah satu cabaran dalam pengurusan diri sendiri. Baiklah, mungkin sampai di sini saja ceramah kita pada hari ini. Oleh itu, saudara dan saudari, mungkin telah banyak perkongsian yang kita dengar pada hari ini mengenai kepentingan, langkah-langkah dan cabaran dalam pengurusan diri. Namun, dalam sesi ceramah kita pada hari ini, saya menaruh harapan supaya hadirin sekalian menganggap perkara ini penting, karena pengurusan diri kita sendiri tidak boleh diuruskan oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang boleh memahami diri kita, dan mungkin ia juga bukanlah sesuatu yang mudah, namun usaha dalam melakukan sesuatu amatlah penting. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Selanjutnya, dengan mengamalkan pengurusan diri kita juga dapat mencapai sesuatu matlamat pribadi. Contohnya, saya memberi contoh mengenai murid-murid. Baiklah, apabila murid-murid menguruskan dirinya dengan baik, kemungkinan matlamat yang ingin dicapainya, contohnya ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Saya juga telah melalui fase ini dan ianya berhasil. Seperti saya menguruskan diri saya sewaktu menghadapi SPM dengan baik, dan dahulu saya mendapat keputusan yang kurang cemerlang. Namun setelah saya belajar menguruskan diri saya, menguruskan emosi dan sebagainya, syukur saya mendapat keputusan yang baik dalam SPM. Dan mungkin saya juga boleh beri contoh berkenaan dengan penjawat awam ataupun pekerja. Seorang penjawat awam ataupun kaki tangan tersebut dapat mencapai kecemerlangan di tempat kerjanya sebagai seorang kaki tangan yang baik dengan sentiasa berusaha dalam meningkatkan prestasi dirinya dengan konsisten. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa pengurusan diri ini akan membantu kita untuk memperoleh masa depan yang cerah apabila kita bijak menguruskan diri kita sendiri. Mungkin sampai di sini saja sesi ceramah kita pada hari ini. Jika ada tersilap atau terkasar kata, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dan terima kasih.